Assalamualaikum, apa kabar gengs? Baik ya? Oke, episode kali ini gua mau ngebahas perbedaan dari dua jenis pelembabnya Neutrogena yang ini. Nih, yang ini. Oke, kita bahas ya. Stay tune, jangan di-skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Apa kabar? Yang belum subscribe jangan lupa dipencet dong tombol subscribe-nya. Apalagi Ye sudah berkali-kali datang ke Sindang. Kenapa juga nggak di-subscribe? Ayo, ayo, ayo. Super maksa. Enggak sih, untuk dikonsider aja. Oke, tapi kalau di-subscribe mah gue juga berterima kasih guys. Oke, sekarang kita masuk aja yuk. Perbedaan dari dua jenis si Neutrogena ini. Yang satu tutup putih, yang satu tutup biru. Apakah gerangan bedanya gengs? Oke. Nih sekedar historis aja bahwa gua kenal Neutrogena itu dari kayak anak gua, bukan gua tahu sendiri atau gua denger dari siapa gitu. Jadi waktu itu kebetulan gua lagi di Singapura berapa tahun yang lalu ya, mungkin 2 apa 3 tahunan yang lalu gitu. Terus kayak tuh minta nitip gitu loh, kayak bun beliin Neutrogena dong gitu. Sementara dia kan baru SMP ya waktu itu kalau nggak salah. Pas gua lihat ternyata di drugstore, belinya di drugstore kayak Guardian gitu. Tapi ternyata harganya super duper lumayan mahal lah, 20 something dollar. Yang artinya 200.000 lebih. Dan gue berpikir dong kayaknya aduh lebay banget ya anak SMP aja pelembabnya sampai harus kayak gini. Dan gue gak rela gitu. Tapi karena ternyata gue tidak menemukan oleh-oleh buat dia. Jadi ya terpaksa gue akhirnya oleh-olehinnya itu. Dan gue beli yang travel size-nya harganya 5 dolar. Karena gue sendiri gak rela untuk ngeluarin duit 200.000 lebih untuk sekedar pelembab gitu kan. Dan gue gak tahu Neutrogena ini kayak gimana karena gue belum baca, belum nonton, belum lihat review lah intinya gitu. Jadi waktu akhirnya gue coba si travel size itu, gue sangat happy dengan kesan yang ditimbulkan waktu aplikasi. Satu, teksturnya tuh very ringan jelly gitu. Yang kedua, dia tidak ada sensasi dingin di kulit, tapi dia tuh nggak lengket gitu loh. Dan ringan, dan dia tuh kayaknya langsung nyerap gitu. Pokoknya menyenangkan lagi pertama kali pakai Neutrogena itu. Jadi gue berpikir untuk membeli yang gedenya. Tapi again lagi-lagi akal sehat gua bermain karena gua ogah ngeluarin 200.000 lebih. Dan suatu hari waktu gua jalan-jalan di Guardian, gua ketemu dong ini lagi diskon. Oke, karena dia lagi diskon jadi 160.000, gua beli. Jadi sebelumnya tuh gue cari pelembab yang harganya 100 ribuan, ketemulah Hada Labo 2 biji dan dua-duanya nggak bisa gue pakai pagi karena terlalu lengket. Akhirnya dengan ketemunya ini si 160, gue langsung happy berbinar-binar, gue langsung embat tanpa gue cari tahu sebenarnya produk ini apa. Dan waktu dibuka tuh ada tutup kayak gininya. Dan kalau tutup ininya dibuka itu kayak gini loh penampilannya. Duh, begini loh penampilannya ngejel gitu, tuh. Dan ini super ringan, Bo. Warnanya tuh putih susu. Nanti teksturnya akan gue lihat karena gue akan bandingkan sama si yang satunya tadi. Nah, oke. Jadi si ini selain tekstur yang tadi udah gue sebutkan, dia tuh ada harumnya. Jadi saat itu gue pakai, gue ngerasa nggak ada masalah dengan wangi-wangian ini gitu loh. Tapi again karena gue kebetulan melihat lagi dan penasaran karena Neutrogena ini termasuk brand yang lumayan direkomendasi untuk pelembabnya. Berlabuhlah gua di videonya Dr. Dre, gue suka nonton video dia, dermatologis dari USA, dan dia menyebutkan bahwa pelembab Neutrogena itu yang bagus ternyata yang ini. Maksudnya yang direkomendasi sama dia gitu loh. Bedanya apa sih? Oke, kita buka dulu ya yang tutup biru ya. Teksturnya adalah sama, Bo. Hanya dia bisa dibilang gak ada wanginya. That's why itu direkomendasi sama si Dr. Dre. Kalau dilihat dari depannya ini gak ada bedanya, Bo. Gue bacain ya. Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Yang di kotak ini tuh tulisannya water gel, kotak paling bawah. Yang di sini bilangnya gel cream. Which is sama-sama aja dong ya. Jadi gue tidak melihat itu ada perbedaannya. Tapi ternyata perbedaannya adalah this one untuk
di dalam keterangannya itu untuk very dry skin, yang ini untuk normal skin, dan di kotaknya nggak ada tulisannya sama sekali gitu loh. Ini tuh kemasan baru. Kalau kemasan lama ada extra dry skin gitu di bawahnya. Yang di sini tuh nggak ada tulisan apa-apa. Jadi harusnya ini tuh ada pembedanya. Cuman katanya kemasan baru, kata si sellernya, jadi memang kayak begini. Dan waktu gua cek di websitenya ternyata benar gitu lah. Jadi emang ini kayak gini. Nah, kenapa yang disarankan adalah yang ini? Balik lagi, karena tadi dia tidak mengandung pewangi, nggak ada wangi-wangian, baik itu kayak organik, kayak misalkan dari oil-oil atau tumbuhan, ataupun fragrance dari chemical gitu ya. Jadi kita harus hati-hati kalau yang namanya untuk muka, diusahakan jangan ada pewangi, karena pewangi itu kadang-kadang bisa menimbulkan iritasi, apalagi untuk kulitnya sensitif. Jadi lebih baik ngambil aman aja, jangan yang wangi, jangan yang harum. Untuk muka ya, kalau lo mau body lotion apa gitu, kalau kulitnya masih aman-aman aja masih lebih oke, karena kulit badan lebih tebal ya daripada kulit muka. Nah jadi yang tadinya gua pakai ini akhirnya gua ganti menjadi pakai ini gitu. Harganya jauh beda. Ini 160, ini tuh kalau nggak salah 300.000. Nah, sekarang gua mau bedain teksturnya. Tekstur yang ini ya, gua ambil dulu. Gini. Gini. Oke. Itu yang tadi yang buat normal skin. Yang ini adalah yang buat dry skin. Oke. Nih, kalau lo bisa lihat dari warna, yang untuk dry skin ini lebih putih, lebih susu, yang ini lebih transparan sedikit. Kenapa? Karena dia sebenarnya lebih thick, lebih tebal nih. Jadi krim, dia harus punya konsentrasi krim yang lebih banyak. Karena lagi-lagi untuk ini adalah untuk dry skin ya. Gua mau coba oles ke tangan gua, ini gua udah pindahin. Ini adalah yang dry skin. Oke. Ini adalah yang biasa aja. Nah, memang dari sisi pengaplikasian yang ini sangat lebih ringan. Kelihatan lebih ringan, lebih enak. Yang ini agak sedikit lebih kental gitu rasanya, kalau dioles lebih berat sedikit gitu. Tapi memang secara hasil, yang ini kayak watery gitu, jadi kayak sedikit mengkilat, kayak ada airnya lebih banyak gitu, water gel. Yang itu kan gel krim, beda ya. Nah, yang ini lebih cepat nyerap. Iya, yang ini sebenarnya lebih cepat nyerap daripada yang ini, karena mungkin ini kandungan airnya lebih banyak ya. Oh ya, by the way, dua-dua ini mengandung hyaluronic acid ya. Jadi kalau di kemasan lainnya itu dia ada tulisannya with hyaluronic acid. Nah, gue udah berhasil buka websitenya. Jadi gue mau jelasin sedikit yang ini dulu ya, yang extra dry skin ini ya. Gue mau bahas mengenai ingredientsnya. Water nomor 1, oke, dimeticon, glycerin, cetyl olivate, dan lain-lain yang gue nggak terlalu paham sebenarnya apa. Tapi sodium hyaluronate-nya itu kayak nomor 5 terakhir gitu, tapi ada lah sedikit gitu, tapi bukan kandungan utamanya ya hyaluronic acid-nya tersebut. Nah, dia ini non-comedogenic. Lalu jadi nggak akan clogging pores ya otomatis. Lalu fragrance free yang tadi gue bilang. Lalu dye free. Lalu wearable under makeup, olive extract, strengthening, moisturizing, and nutrient rich. Help skin moisture, barrier against moisture loss. Jadi bisa mempertahankan kelembaban kulit dan tidak hilang kelembabannya. Kalau yang ini, dia cuma 2 biji doang, bilangnya non-comedogenic sama 100% alkohol free. Nah, perbedaannya lebih ke gitu ya. Nah, geng, segitu aja pengenalan dari gua mengenai 2 pelembab Neutrogena yang berbeda. Jadi
Tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau kamu ngerasa baik-baik aja dengan fragrance bisa pakai ini karena ini lebih murah. Kalau ternyata kulit kamu sensitif atau perlu yang lebih krim, yang karena kulit kamu kering bisa pakai ini. Walaupun ini enggak sticky banget ya, bukan yang lengket, bukan yang kental banget dan ini cukup enak dipakai pagi hari. Gua cocok banget pakai ini pagi-pagi nggak ada masalah di kulit gua. Jangan lupa ya, dipencet nih yang belum subscribe foto gua di sini yang bulat-bulat ini, dipencet di sini atau di bawah tombol subscribe bisa lihat video lainnya gua di sini. Salam kulit sehat.